Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Resya Aulia dengan NIM 210180055, Bella Amanda Putri dengan NIM 210180072, Zainuddin dengan NIM 210180093, Rizka Eka Putri dengan NIM 210180097, dan Sri Sutriani dengan NIM 210180166. Kami di mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Angga Pratama, Eskom MMSI. Pada kesempatan video kali ini, kami akan mengupas dan membahas secara rinci tentang cracking. Teman-teman, jadi kami akan membahas tentang 1. Pengertian cracking, 2. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh cracking, dan cara mengatasinya. Dan kita juga akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan cracking ada di pasal berapa dan ayat berapa. Dan yang terakhir juga, kita akan membahas contoh kasus dari cracking yang terjadi secara nyata di Indonesia. Maka dari itu, jangan lupa tonton videonya sampai habis dan langsung saja kita ke penjelasannya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari cracking. Cracking adalah kegiatan membobol sistem keamanan komputer untuk tujuan kejahatan. Pelakunya biasa disebut dengan cracker. Bentuk kejahatan cyber ini cukup serius dan berbahaya karena dapat mencuri data dalam komputer, membocorkan informasi sensitif kepada kompetitor atau pihak yang tidak bertanggung jawab, atau menghancurkan sistem keamanan komputer. Selain pengertian, ada pun dampak yang ditimbulkan dari cracking, karena kemampuan cracker menembus sistem keamanan komputer. Ada banyak dampak negatif yang muncul akibat tindakan kriminal cyber ini. Yang pertama yaitu pencurian data, yang kedua yaitu manipulasi data, yang ketiga yaitu tersebarnya virus, yang keempat yaitu tersebarnya software ilegal, dan yang kelima yaitu hancurnya sistem. Di sini saya akan membacakan bagaimana cara mengatasi dampak yang telah disebutkan. Meskipun terdengar sangat berbahaya, kita dapat melakukan beberapa hal berikut untuk menanggulangi sepak terjang cracker. Yang pertama, menggunakan password yang kuat. Yang kedua, meningkatkan keamanan website. Yang ketiga, mengupgrade sistem keamanan. Dan yang keempat, memilih hosting dengan keamanan tinggi. Pada video kali ini, kami ditugaskan untuk menjabarkan pasal 32 ayat 3. Namun, karena pasal 32 ayat 3 dan 1 saling berkaitan, maka di sini saya juga membacakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sedangkan pasal 32 ayat 3 menyebutkan bahwa terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus cracking yang ada di Indonesia. Adam Denny Geraka bersama Nimade Dwita Anggari didakwa melakukan transmisi, memindahkan dokumen elektronik orang lain yang bersifat rahasia. Jaksa membeberkan kronologi awal pemindahan dokumen rahasia yang dianggap ditransmisikan terkait dokumen Ahmad Saroni. Jaksa mengungkap, Nimade merupakan karyawan swasta yang menjalankan bisnis penjualan sepeda spare part yang dijual di akun @exitdenmark. Nimade sangat berteman baik dengan Adam Denny sampai menjadikannya admin akun @thenewbikin-gregetan. Selanjutnya, pada tahun 2020, terdakwa Nimade Dwita Anggari memiliki akun Instagram allsen1213 sebagai akun pribadi. Dan selain itu, terdakwa Nimade Dwita Anggari juga memiliki akun Instagram @exitdenmark yang digunakan oleh terdakwa Nimade Dwita Anggari untuk menjalankan bisnis atau usaha penjualan sepeda dan spare part. Sepeda-sepeda yang dijual melalui akun Instagram Nimade ternyata membuat Ahmad Saroni tertarik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad itu kemudian membeli 2 unit sepeda dari Nimade dengan rincian merek Firefly seharga 450 juta dan merek Bastion seharga 380 juta.
Namun, sepeda itu belum diserahkan oleh Nimade. Kemudian, antara terdakwa Nimade Dwita Anggari dengan korban Ahmad Saroni telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli sepeda, antara lain 2 unit sepeda yang telah korban lunasi pada tahun 2020, yaitu 1 unit sepeda merek Firefly seharga 450 juta dan sepeda merek Bastion seharga 380 juta. Namun terdakwa Nimade Dwita Anggari belum menyerahkan barang tersebut kepada korban. Jaksa menyebut transaksi jual beli sepeda antar Nimade dan Ahmad Saroni merupakan data pribadi. Semua dokumen pemesanan dipegang oleh Nimade Dwita. Komunikasi dan transaksi jual beli sepeda antar terdakwa Nimade Dwita Anggari dan korban Ahmad Saroni yang merupakan data pribadi atau privasi right tersebut tercatat dalam dokumen-dokumen pemesanan yang dipegang oleh terdakwa Nimade Dwita Anggari, ujarnya. Namun, tiba-tiba pada Rabu 26 Januari, Nimade disebut jaksa menghubungi Adam Denny melalui pesan singkat di aplikasi perpesanan. Disinilah kata jaksa Nimade mengirimkan foto berisi data pribadi pembelian sepeda Ahmad Saroni. Tujuan Nimade mengirimkan dokumen pembelian sepeda atas nama Ahmad Saroni ke Adam Denny. Hal itu karena Nimade merasa kecewa dan sakit hati terhadap Ahmad Saroni yang masih menunggak pembayaran sepeda dan spare part. Pada 26 Januari, Adam Denny kemudian mengunggah dokumen pembelian sepeda Ahmad Saroni ke instastory-nya. Adam Denny disebut jaksa menuliskan kalimat yang menerangkan dokumen Ahmad Saroni itu siap disetor ke KPK. Maka, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 18.41 WIB, terdakwa Adam Denny Gairaka mengunggah informasi dan dokumen elektronik yang memuat kehidupan pribadi dan data korban Ahmad Saroni tersebut ke Instagram Story atau disebut juga Instastory, yang merupakan sistem elektronik dengan fitur dapat memungkinkan publik untuk menunjukkan aktivitas terkini, berbagai cerita atau musik yang sedang didengarkan, di mana setiap orang melihat Instastory akan terekam oleh Instagram sehingga publik bisa tahu siapa yang melihat informasi atau dokumen elektronik, ujar jaksa. Morning, dapat kiriman nih paket kertas 2 karton yang siap disetor ke @official.kpk. Tulis unggahan caption si Adam Denny yang diungkap pada transmisi. Jadi teman-teman, Adam Denny ini dan Nimade didakwa pasal 48 ayat 3 dan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 yang berkaitan tentang informasi dan transaksi elektronik, yang sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider dan pasal 48 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 dan lebih subsidernya di pasal 48 ayat 1 dan pasal 32 ayat 1. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan dari kelompok 4 tentang cracking. Semoga apa yang kami sampaikan tadi, mulai dari pengertian, dampak negatif, cara mengatasi, hukum-hukum yang terkait cracking, dan contoh kasus yang nyata, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton ya. Terima kasih banyak. Thanks for watching. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.